Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Hai Mam, Assalamualaikum. Aku lagi googling artikel dan juga jurnal tentang penting gak sih buku untuk bayi anak kita. Nah, aku mau tanya sih sama ibu-ibu semuanya. Menurut ibu-ibu penting gak sih buku untuk bayi? Yuk kita sama-sama belajar untuk baby kita, untuk anak kita, agar menyiapkan generasi yang jauh lebih baik daripada kita nanti ya. Nah, ini aku dapat nih beberapa artikel dan jurnal. Memang banyak banget mendukung bahwasanya buku itu memang cocok banget untuk bayi gitu. Apalagi dari dini kita kenalkan buku kepada bayi. Buku bayi itu apa? Buku bayi ini buku edukasi untuk bayi. Kayak misalkan contohnya ini, ada lembaran kertas yang berisi gambaran, tulisan. Kenapa harus banyak gambar? Karena bayi itu biar lebih terhibur dan biar lebih seru dan menyenangkan, agar lebih menyukai dengan buku. Aku pernah tonton videonya si Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, siapa kalian pasti tahu. Kalau kata Kiki Saputri gini bilangnya, sesuai aplikasi ya Pak. Siapa itu? Yes, Pak Nadiem Makarim. Halo, hai sayang. Pak Nadiem Makarim pernah bilang bahwasanya kita wajib mengenalkan buku untuk bayi atau anak dimulai sejak dini dari usia 0 sampai 5 tahun. Kenapa 0 sampai 5 tahun? Agar bayi itu terbiasa, nanti dewasa dia itu akan menyukai buku, menyukai membaca buku gitu. Dan membacanya pun juga harus dia menyenangkan dan juga seru. Dan kalau aku flashback nih ke masa kecil aku yang dulu, memang benar itu benar-benar ngefek dan ngaruh banget di anak kalau misalkan dia diberikan buku sedari dini mungkin. Kalau Mams gimana sih memperkenalkan buku untuk bayi? Penting gak sih? Tulis di kolom komentar ya, penting atau enggaknya. Terus bagaimana sih Mamnya memperkenalkan buku kepada anak kita? Kalau pas waktu masa kecil aku sama saudara-saudara aku, kita tuh diwajibkan untuk belajar dan membaca buku minimal itu 1 jam. Dan waktunya itu biasanya pas waktu sholat maghrib. Itu kita lakukan rutin setiap hari kecuali hari off ya, hari libur kita, Sabtu, Minggu atau mungkin tanggal merah, kita libur dulu, nggak baca buku. Jadi nikmatin liburannya mungkin dengan nonton TV, atau bermain sama saudara. Lebih baik kita kan memperkenalkan buku kepada anak sebagai media hiburan, sebagai media edukasi buat di anak kita, agar nanti dewasanya dia lebih menyukai buku. Dan juga kita tidak susah payah untuk memperkenalkan buku kepada anak kita nanti. Apalagi di era digital seperti ini, teknologi sekolah pun online by phone, by laptop gitu. Bukan berarti kita tidak mengizinkan atau mengharamkan pemakaian HP teknologi, tapi kita juga membatasi. Maksudnya di sini membatasi bahwa
teknologi itu second media untuk kita. The first media sih obviously book gitu. Jadi buku itu tetap diprioritaskan untuk nomor satu. Terlebih nih mam, di usia 0 sampai 2 tahun, lebih baik kalau kita punya waktu senggang itu ajak main baby kita dengan mainan yang berbentuk buku, yang berbentuk benda mainan asli gitu. Kalau bisa jangan dikasih HP terlebih dahulu. Namun kalau mamnya itu dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, fleksibel aja, tapi tetap ingat pada batasannya agar nanti juga anak tidak gagap teknologi, buku bisa, dan juga teknologi juga bisa. Kalau moto dan prinsip aku nih mam, dalam mendidik anak itu harus tiga hal bidang yang dia kuasai. Bismillah, insya Allah nih. Yang pertama dalam hal bidang agama, bagaimana dia berhubungan dengan Tuhannya yang menciptakan, Allah SWT. Yang kedua adalah bidang akademik. Terus yang ketiga dalam bidang sosial. Nah, ketiga ini haruslah imbang semuanya, nggak ada yang boleh berat salah satu. Apalagi mam yang di era milenial seperti ini. Jadi kita harus gesit-gesitnya, pinter-pinternya cari informasi yang baik untuk nanti anak kita, biar anak kita itu jauh lebih baik daripada kita dan berguna bagi nusa dan bangsa dalam tiga hal bidang ini. Kalau moto dan prinsip aku, kalau moto dan prinsip mamnya gimana? Coba tulis kolom komentar. Nanti kalau ada masukan dan juga saran, aku bakal terima dan kita bakal sharing-sharing bareng. Yuk sama-sama belajar ya sama kita. Oke, kita lanjut. Nah, aku pernah membaca juga dari websitenya Allo Dokter. Aku searching nih manfaat-manfaat buku nih untuk bayi nih apa. Salah satunya itu apa? Untuk memperkenalkan buku ke anak sampai dewasa nanti, biar dia itu menyukai buku. Terus gak hanya itu, melatih konsentrasi si anak agar lebih paham, melatih kosakata si anak biar lebih mengenal bahasa. Terus juga membuat otaknya tuh aktif, belajar mengenal konsep, terus juga membangun kecerdasan kognitif dia, serta membangun hubungan baik antara kita dan juga si anak itu. Karena kita kan sering membacakan buku ke anak, jadi dengan yang seru, menyenangkan. Nah, buku apa nih yang cocok untuk bayi? Nah, untuk newborn, aku sarankan moms itu beli buku high contrast kayak gini nih. Nah, ini buku high contrastnya si anak aku, Ail. Ini buku high contrast Islami, Manro Buka, yang mengenalkan Allah SWT, dan isinya itu berisikan Asmaul Husna di dalamnya. Nah, buku ini kan high contrast, menonjolkan warna-warna yang tajam, kayak misalkan hitam, merah, biru, kuning, putih, itu kan high contrast kan. Buku-buku high contrast ini manfaatnya untuk merangsang indera penglihatan si baby. Kalau misalkan dia masih kecil, newborn kan, biar bisa ngikutin objek-objek gitu. Buku ini juga bagus untuk merangsang kinerja otak dia, menstimulasi beragam indera, dan juga meningkatkan perkembangan syaraf optik dia gitu kan, bagus banget gitu. Nanti kalau momsnya mau buku-buku ini, aku share linknya di kolom deskripsi. Buku ini aku bacakan, aku perlihatkan pas waktu anak aku baru-baru lahir gitu, pas waktu sebelum tidur gitu kan. Dia aku kasih lihat nih bukunya sambil tummy time gitu kan, sambil tummy time, sambil ditengkurapkan gitu, dikasih lihat gini nih contohnya ya. Terus kita tuh sambil excited. Kalau aku bacakannya gini, hai sayang, ini waktunya kita baca buku. Wah, ada langit. Langitnya ada awan, burung bertebangan. Di langit juga ada matahari yang menyinari seluruh alam semesta. Alam semesta isinya ada lautan, ikan-ikanan dimanfaatkan oleh nelayan, dan ikannya pun dimakan oleh kita. Jadi semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita wajib bersyukur atas apa yang diciptakan oleh Allah untuk kita semua.
Nah gitu, ini adalah salah satu cara aku membacakan buku untuk anak aku. Buku selanjutnya itu adalah buku softbook. Buku softbooknya lagi dibuat mainan nih sama anak aku. Sebentar aku ambil dulu ya. Ini aku taruh ini dulu di sini. Sayang, pinjem dong bukunya. Sebentar aja. Ya. Nah ini buku softbooknya. Ini benar-benar enak banget dipegang, lengkap, ada titernya, terus ada cerminnya juga. Cerminnya tapi udah agak gimana ya, soalnya sama anak aku udah dikeremet-keremet gitu. Terus waktu aku cuci, itu aku lupa kalau ada cermin, jadi aku kucek, salah aku di situ. Terus ada bunyinya juga gini, Mam. Jadi buku ini lengkap banget, kalau mamsnya mau nanti bisa klik link yang ada di kolom deskripsi, karena aku udah terakan linknya untuk para mamsnya. Aku balikin bukunya ke anakku dulu ya. Ini sayang, sudah. Terima kasih. Oke, itu dia tadi beberapa buku rekomendasi dari aku, baik dari buku high contrast dan juga soft book. Itu sih beberapa buku penting banget ya yang harus dimiliki anak, apalagi newborn. Setelah bayi bisa tengkurap mantep nih, tengkurapnya mantep banget gitu, nggak oleng gitu istilahnya, baru kita tingkatkan buku untuk anak. Nah bukunya tuh kayak gini, ini tuh ada suaranya, ada musiknya. Karena aku aja langsung ngeliatin. Kamu suka bukunya sayang? Nah itu ada suaranya, terus ada gambar-gambarnya juga. Gambar-gambarnya lebih ke animal. Terus dan bukunya itu tebal, jadi aman, nggak tajam. Itu tadi emang beberapa pengalaman yang aku share ke kalian semua tentang penting nggaknya buku untuk bayi. Kalau udah banyak sumber-sumber terpercaya yang meyakinkan bahwa sangat penting memperkenalkan dan membacakan buku untuk bayi, kenapa kita harus tunggu nanti-nanti? Karena buku itu kan sebuah media yang mudah, murah, dan juga awet gitu. Sudah dulu ya untuk share pengalamannya tentang buku. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like, komen kalau ada saran dan masukan untuk aku, dan juga share ke kolega-kolega kalian semuanya biar video ini semakin bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.